Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke dalam project line follower robot. Nah, mungkin nanti video ini akan berkelanjutan karena kita harus mengkonfigurasikan beberapa tahapan-tahapan. Oke, yang pertama di project kali ini kita akan membuat layoutnya, ya, layout sistem minimum pada line follower robot. Nah, ini berbasis Atmega 16. Oke, apa sih itu yang namanya line follower? Nah, ini kita bisa search aja. Line follower itu robot pengikut garis. Intinya seperti itu ya, line follower robot. Nah, kenapa dibilang line follower robot? Karena di sini kita akan membuat suatu line follower yang terkonfigurasi dengan baik menggunakan program-program yang kita buat nantinya. Itu ya. Nah, ini model-model line follower. Ada beberapa sensor, ada yang 2 sensor. Ya. Ini ada yang 8 sensor, ada yang 4 sensor, ada yang 5 sensor. Nah, kita akan bikin yang 3 sensor saja dulu ya. Untuk tahapan dasar. Ya, tahapan dasar atau pemula ya, kita bikin yang 3 sensor. Oke. Nanti semua sistem minimumnya kita buat sendiri, tidak menggunakan sistem minimum yang lain dulu ya, kayak Arduino atau Raspberry Pi atau Wimos atau Nodem CU ya. Kita cuma membuat urutan-urutan sistem minimum berbasis Atmega 16. Oke, ini udah masuk ke dalam desain. Kalau di sini udah masuk ke dalam desain line follower, ada modelnya kayak gini, ya ada modelnya kayak gini. Itu terserah sih ya. Itu selera ya. Kalau model-model itu selera. Nah, di sini saya akan membuat suatu layout dalam PCB layout. Oke, kita buka dulu PCB layoutnya. Di sini PCB layout. Nah, yang kita butuhkan hanya beberapa part yang ada pada sistem minimum dan tambahan motor driver yaitu L293D ya. Kita pakainya L293D untuk motor driver. Sisanya masih menggunakan sysmin yang ada seperti itu. Tapi nanti kita buat satu PCB sistem minimum untuk robot line followernya aja, jadi tidak menggunakan kabel untuk sambung ke drivernya, kita langsung bikin satu PCB aja. Oke, yang perlu disiapkan seperti biasa ya kan, kemarin kita udah bikin sistem minimum Atmega 16, berarti yang kita butuhkan adalah Atmega 16. Nah, ini Atmega 16, mudah-mudahan tidak lupa untuk mencarinya. Kemarin kita mencari di komponen juga bisa nih ya. Ada yang namanya DIP 40. Search aja DIP, nanti kita pilih yang DIP 40 sama IC L293D itu ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti 16 DIP-nya ya. Gitu. Jadi ini masih searching ya. Dan 16 mudah-mudahan. Nah, ini ya kan. Ini DIP 14, ini DIP 16. Nah, ini untuk L293D nantinya. Ya, ini untuk L293D driver motor. Kita driver motor L kepanjangan ya, driver motor L293D aja lah, L293D gitu ya. Nanti kita namain dulu untuk driver motor, terus kita cari untuk IC Atmega 16-nya yang 40. Nah, di sini kan nggak ada nih karena 40 itu, tar dulu, ini udah masuk ke switch. Kita ya cari yang di 40. Ini 49. Lewat nggak? Ini 28 beda lah. 49. Ini 22. 40. Nah, ini dia Atmega 16. Bebas ya, yang mau yang polosan atau pun tidak polosan. Nah, ini Atmega 16 162 ya. Kok 162 kecil ini mah? Ada berapa ini? Ya, ini sama lah Atmega 16 yang nantinya bisa kita pergunakan dengan si L293D, atau mau juga searchnya adalah misalkan di 40 kayak gini ya, biar bisa langsung IC-nya. Karena DIP itu artinya ini ya, ada suatu komponen yang susunan IC yang dibolongin ya.
Jadi tembus si kakinya harus tembus ke bolongnya. Nah, ini ada Atmega 162, Atmega. Nah, kalau yang di 40 ini kita coba nih, sama kan? Ya, sama. Ya, jadi tidak ada masalah nih. Nah, ini yang kita butuhkan Atmega 16. Nah, contohkan kita Atmega 16. Oke. Ini untuk sistem minimumnya nanti. Nah, untuk sistem minimumnya ini saya balik dulu posisinya, yang posisi IC-nya di sini kan ada U, di sini ada U, seperti itu ya. Saya balik dulu posisinya, menyesuaikan dengan gambar yang memang sudah saya rancang sebelumnya ya. Nah, terus di sini ada beberapa tambahan di dalam sistem minimum sendiri. Ada yang namanya LED-nya lebih banyak, indikator, karena kita menggunakan suatu sensor. Jadi kita membutuhkan yang namanya LED. LED-nya sensornya kan 3 ya, kita butuh 3. Nah, nanti LED yang sensor ini dikhususkan untuk pembacaan sensor. Jadi nanti kita tidak menduga-duga ternyata sensornya nggak jalan, atau ternyata sensornya jalan, ya tidak menduga-duga seperti itu. Tapi kita buat suatu yang notabene terancang dengan sendirinya gitu. Nah, ini saya butuh di sini, nanti saya simpan 1, ini 2, ini 3. Nah, satu lagi untuk indikator biasanya saya simpan di dekat sini nanti ya. Ini untuk indikator sensor, ini untuk indikator adanya tegangan pada rangkaian. Berarti yang saya butuhkan lagi adalah resistor. Nah, resistor di sini terbentuk ada beberapa ya. Yang pertama untuk resistor LED aja ada 4, berarti 4. Yang kedua adalah resistor untuk reset. Berarti ya di sini saya harus cari untuk resistornya sembarang, yang penting resistor berkaki 2. Itu aja sih ya modelnya. Oke. Nih untuk kelanjutan dari pencarian yang ada ya pada resistor sendiri. Ini ya, ini resistor. Nah, ini berarti saya butuh 1 ya, 2, 3, 4. Nah, satunya saya nanti simpan untuk tombol reset di dalam sini, gitu ya. Nah, ini beda nilai ya. Kalau yang ini beda nilai, ini nilainya 10 kilo ya. Kalau yang di sini itu nilainya di bawah 500 ohm. Oke. Nah, ini nanti yang akan terhubung dengan reset. Nah, ngomongin soal reset berarti ada tombol reset yang harus kita cari. Ya, ada tombol reset yang harus kita cari. Nah, tombol reset itu nih, tombol reset atau kita bisa search di sini namanya push button ya. Kita harus objektif untuk mencari. Nah, ini push button. Nanti yang kita gunakan modelnya seperti ini, namun yang kakinya 2, ini kakinya 4 nih. Namun yang kakinya 2 ya. Jadi modelnya seperti ini nih, yang kakinya 2. Kakinya 2 aja untuk reset doang kan. Gitu ya. Nah, ini berarti kalau untuk kakinya 2 kita bisa cari atau kita bisa gunakan tombol reset yang alternatif ya, yang kakinya 2, dan kita bisa ukur kalau misalkan udah ada bendanya atau udah ada komponen resetnya, kita bisa ukur ya menggunakan, kalau saya biasanya menggunakan tulang ikan yang kayak sisir itu. Nah, itu ada berapa mata, yang dari ujung kaki pertama ke kaki 2 itu ada berapa mata. Biasanya ada 3 mata ya. Jadi jaraknya hole 1 sama hole kedua itu 3 mata. Makanya kita cari di sini. Kalau misalkan tombol reset sendiri atau push button itu kita coba aja tombol push misalkan. Apakah dia ada atau tidak untuk tombol itu. Ternyata memang pencariannya aja membutuhkan banyak ini ya. Oke, mana ini? Nah, ini ada push button NO sama push button NC. Tapi tidak ada tuh di sininya ya. NO cuma nama doang tapi tidak ada patternnya. Nah, ini yang jadi masalah gitu kan. Kenapa saya harus mencari
di situ. Nah, biasanya saya cari yang dari kapasitor tapi yang jaraknya itu rada jauh ya. Jaraknya itu ya 3 tadi gitu loh. Oke. Nah, kenapa kita harus kalau secara pribadi saya ya, kenapa kita harus bikin satu PCB itu biar ringkes aja, karena yang pertama dilakukan adalah sistem minimum yang dipergunakan nanti ini itu jadinya paten gitu ya, tidak dipergunakan untuk yang lainnya lagi kecuali yang memang menggunakan driver. Nah, ini yang jaraknya kata saya 3 itu ini ya. Nah, ini nanti jadi tombol push button ya, push aja lah namanya. Oke, nih push ya, nih push button. Terus ketika push buttonnya ini dilakukan, nanti akan ada proses pengkonsletan karena terhubungnya positif sama negatif dihubungin gitu pas ditekan itu, maka harus ada yang menjaga untuk agar tidak konslet. Nah, ini yang ini ya, yang pertama ya, ini untuk menjaga. Yang kedua ini kita harus punya kapasitor, kan ditampung dulu, dikonsletin biar nggak terlalu nantinya jalurnya kaget atau terjadi konslet dadakan akhirnya meledak gitu ya. Nah, lanjut kita butuh ya, sekalian aja di sini ada kapasitor ya, kita butuh sekitar 2 kapasitor ya. Kapasitornya itu ada 2 betul, ada 3 deh, 3 kapasitor. Yang pertama setelah ini kapasitor yang ada di sini ya, kapasitor keramik. Ini ada 2, saya simpan di dalam. Terus ada kapasitor elko nanti yang bentuknya bulat. Nah, ini elko pertama aja yang kecil ada di sini, lalu di sini nanti untuk sensor ya. Satu lagi di sini ya untuk nahan sini. Ini kita tempat-tempatin dulu terlebih dahulu. Satu kapasitor yang bentuknya C kapasitor, ini bentuknya ini, berarti kita tempat-tempatin dulu. Nah, terus ada ekstal. Nah, ada ekstal nih, ekstal. Nah, ekstal kita copy aja karena ini hampir sama posisinya. Nih, ini hampir sama, kita namain aja di sini. Jadinya ekstal. Kalau nggak properties lah, kita namain aja ini jadinya ekstal. Ya, karena ini posisinya nanti sama. Nah, tinggal diputar aja. Modelnya seperti itu. Ya. Nanti ini sedikit ke sini, posisinya seperti ini sih. Nah, ini nanti akan di dalam. Jadi nah ini ya, ini kita pakai namanya soket ya, soket IC biar nanti komponen bisa diterapkan di dalam. Oke, setelah ini kita udah bisa nyusunin nih sedikit demi sedikit ya. Kita bisa menyusun. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah belum ada power ya. Nah, powernya kita cari dulu deh. Kita cari dulu power di sini. Di power. Nah, kalau power saya biasanya nyari di sini sih ada power. Ya. Mana ya powernya ya, mana ya? Sabar nih, gak ketemu ternyata. Mungkin potensio di sini. Relay dan power, coba deh relay dan power. Nggak ada. Biasanya sih ada di sini konektor. Nah, di sini ada nih konektor RCA, USB, jack, konektor berarti simbol konektor nih. Saya masih mencari nih. Di sini tampilannya ada ini juga ya. Wireball. Nah, ini power ya. Konektor power. Nah, ini. Nah, dapat dia satu aja. Ini power. Nanti ini dipergunakan untuk si powernya ya. Terus kita butuh juga yang namanya IC regulator 7805, berarti kita pakainya HDR 3 ya, kan kakinya 3 seperti yang kemarin kita buat di sistem minimum Atmega 16. Oke, nah ini tentang HDR-nya gitu ya, HDR.
Oke, ada kita cuman ngambil yang HDR3. Nih HDR3 itu untuk power, kita namain di sini power ya. Power sorry, misalkan IC ini 7805 karena takutnya nanti ada tegangan yang lebih gitu ya, karena si IC ini masih berjalan di 5. Nah, lalu untuk apa namanya ya, untuk si nanti ke sensor kita butuh 5 nih, karena sensornya 3, powernya 2. Nah, kita butuh 5 ini ya, butuh 5. Nah, di sini ya nanti ya konektornya. Terus untuk ke motor DC, nah di sini kita butuh 2, karena motor DC itu mau nggak mau tetap harus menggunakan kabel, nggak bisa kita nggak menggunakan kabel untuk masuk ke motor DC nya gitu ya, karena motor DC nanti adanya di bodi ya, yaitu sebagai penggerak. Kenapa motor DC nya 2? Itu biar bisa belok ke kiri, biar belok ke kanan ya. Kalau misalkan Tamiya kan pakainya 1 ya, dia kan jalurnya punya sendiri seperti itu. Nah, oke, berarti sekarang kita sudah bisa memulai untuk merealisasikan atau ini saya power simpan di sini. Nah, yang dua ini nih itu termasuk ke dalam grounding ya. Jadi ada groundingnya di sini ya, groundingnya di sini. Sorry, saya cancel dulu. Nah, ini grounding, kita hubungin aja langsung dua-duanya gitu ya, seperti itu. Ini kekecilan kayaknya. Nah, ini gede nih. Dah ya. Nah, ini groundingnya. Nah, berarti yang jadi permasalahan kedua adalah kita harus tahu nomor 1 dari IC 7805. Taruhlah ini nomor 1 ya, di sini nomor 1 ya, betul. Ini nomor 2 ya, ini nomor 3. Nah, seperti itu. Ini nomor 3. Nomor 1 itu sebagai input, nomor 2 itu sebagai ground, nomor 3 sebagai output. Nah, berarti ini positifnya masuk ke dalam nomor 1 di sini ya. Masuk ke dalam nomor 1 nih, kaki nomor 1. Terus dari negatif kita masukin dulu ke sini ya, biar terurut. Berarti di sini sudah kita dapatkan output yang akan kita butuhkan. Seperti itu ya. Nah, outputnya modelnya kayak gimana? Karena di IC L293D, kita search dulu di sini. Nih IC L293D. Nah, ini ada pin diagram. Kita bisa lihat di sini pin diagramnya, boleh bebas ya. Ini ada enable kita isi mengaktifkan. Kalau dia 0 dia nggak aktif, kalau dia 1 nilainya dia aktif gitu ya. Berarti 0 dan 1-nya itu dari apa dapatnya? Kita kasih aliran 5 volt di PSS, di PS-nya, ataupun enable 1 ataupun enable 2. Nah, ini untuk motor ya, motor 1, motor 2. Kita bisa masukkan ke dalam sini ya. Berarti daya yang kita butuhkan itu ternyata banyak ya di sini. Nih 5 volt, kita butuh 5 volt, betul, kita butuh 5 volt untung itu ya kan. Tapi di sini itu hanya sebuah ground nih. Hati-hati, groundnya ada 2 nih. Nah, ini yang nanti kita butuh untuk jumper. Seperti itu. Kita butuh untuk jumper. Ini untuk output ke siapa? Motornya. Nah, ini untuk output juga ke motornya. Motor yang kiri misalkan, yang kiri kanan ya. Saya ntar dulu harusnya ngambil dari sini lebih enak. Nah, ini ya. Nah, ini yang tengah-tengah ini itu sebagai trigger. Trigger apa? Trigger daripada IC-nya. Oke, yang pertama kita akan hubungkan ini nomor 1 karena kita ngitungnya dari bawah sini ya. Dari yang U, berarti ini posisinya ya. Ini posisinya berada di atas sini. Ini posisinya berada di atas ini ya. Posisi yang berada di atas ini, lalu ini posisinya kita tempatkan pada kedua ya, terus ngurut ya. Ketiganya mana ya? Ketiganya ngikutin jalur yang ada. Nah, ini ketiga karena kan hitungan 1 2 3 nih
Nih hitungannya ini kan bisa dilihat pada layar. Nah, ini ngurut ya. Jadi sini sampai 8 ke sini. Ngurutnya berarti ini hitungannya seperti ini pastinya kan. Nah, kita olah di sini, kita masuk ke sini, terus ke sini, terus ke sini, lalu ke sini. Nah, itu 3 kan? 1 2 3. Nah, kita butuh yang 4 nih. Ini trigger. Jadi pasangan nantinya yang positif sama negatif untuk menggerakkan si motor DC. Jadi intinya ya tetap dikasih positif sama negatif, cuman melalui program logika program yang ada gitu. Jadi nggak kita manual positif nih waktunya. Makanya nanti kalau salah satu dikasih positif, misalkan yang ini dikasih positif, maka motor itu akan bergerak maju. Ya cewek misalkan. Kalau yang ini dikasih positif, yang lainnya dikasih negatif, maka motor itu bergerak mundur. Case wheel misalkan ya, seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, ini berarti kan jalur positif baru sampai sini, belum masuk ke IC. Ya, kita tarik ya. Ini sih nanti silahkan desainnya mau seperti apa aja di layoutnya, yang penting harus sesuai dan tidak tabrakan, intinya seperti itu ya, tidak tabrakan satu sama lain daripada IC. Nah, ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 nih, 9 nih. Nah, ini pin reset udah ada keterangannya di sana. Nah, ini masukin ke sini pin resetnya gitu loh ya, ke IC. Nah, lalu ini kita geser dikit ya. Nah, ini kita geser. Ini kita geser, ini kita geser ke bawah dulu ini. Kita pisahkan dulu. Ini kita pisahkan dulu. Terlebih dahulu kita pisahkan ya. Nah, ini nanti ada di tim reset. Nih, tim resetnya itu kita puterin aja nggak apa-apa, nanti positioningnya nggak jadi masalah ya. Yang penting ketika ini mau mendapatkan positif ya harus ke positif. Si ininya, si siapa namanya, si powernya ya, kita ketika itu harus mendapatkan positif ya positif, ketika itu harus mendapatkan negatif ya negatif, seperti itu. Nah, ini nantinya negatif ini akan beredar kemana-mana seperti itu, negatif ini. Nah, ini ada yang positif, berarti dalam artian kita harus ngolah jalur yang sebenarnya itu mengurangi jumper yang ada. Oke, kita susun dulu yang paling mudah dulu ya. Ini masuk ke dalam, ini untuk sensor ya. Nanti ini konektor aja jatuhnya ya, nanti ini konektor aja jatuhnya, masuk ke sini, lalu ini sini. Nah, terus yang dua kemana? Yang dua itu sebagai positif dan negatifnya, seperti itu. Nanti ini positif bisa, ini negatif bisa. Nah, tapi kita selesaikan dulu apa yang menjadi PR kita nih ya. Nah, ini si Xtal ini nanti, sorry nih, ketarik, harus diklik dulu. Nah, si Xtal ini itu terhubung dengan 12 sama 13. Berarti ini di sini ini terhubung yang pertama dengan ini ya. Nih terhubung dengan ini ya. Ini pin 13, boleh langsung ke bawah ke sini, nggak jadi masalah. Ini untuk pin 13. Sorry, dia ternyata tidak bisa menarik begitu saja. Pin 13, ini pin 12. Seperti itu. Nah, ini satu-satu lagi ya. Ini satu-satu, ini dilurusin aja dengan itu, dengan lubang yang ada pada Xtal ya. Nanti ini kita hubungkan dengan ground. Nah, ini hubungkan dulu ke kepala Xtalnya. Oke, kita tahan dulu untuk PCC dan groundnya. Ini ada nih, ini PCC nih. Kita bisa gabung ini, nggak apa-apa. Nah, kita bisa gabung ini. Nanti kita akan cari alternatif yang lebih mudah. Dalam artian kita akan tarik ke sini ya. Nanti mungkin hanya ada satu jumper sih. Nah, ini nanti harus dapat dari yang positif gitu. Sedangkan di sini ada negatif nih. Ini dapatnya dari mana? Nah, itu kita harus benar-benar pikirkan ya. Oke. Lanjut kita benahi reset dulu ya. Kita benahi si reset dulu. Oke, reset misalkan ini reset itu
ada tekanan ke sini ya, terus ini memang mewajibkan langsung ke sini direct. Nah ini nanti ini bagiannya si urusan ground. Nah si groundnya ini nanti akan seperti apa terhubungnya, seperti itu ya, akan model seperti apa. Nah kita baru bisa ngerapiin dulu nih ya, lednya ini udah mulai terbentuk ya, udah mulai terbentuk. Nanti kita pikirkan untuk jalur-jalur yang selanjutnya, seperti itu, jalur-jalur yang memang harus kita pikirkan ya. Nih satu kan enak, sip. Nah ini tinggal kita olah. Nah olahannya seperti apa, ini bisa, ini rapat nggak jadi masalah. Ataupun misalkan ini kan bisa di pre-rotate, nah bisa kita puterin segini, bisa kita miringin biar sesuai. Jadi nanti modelnya kayak gini. Ini kita bisa copy juga. Nah ini hapus dulu ya biar enak. 3 berarti kita butuh 2, jadi tidak harus ngerotate lagi gitu. Udah tinggal kita tarik satu ke sini, tinggal kita tarik satu ke sini ya. Nah ini itu harus dihubungkan dengan port D. Ini port D ya, ini port D 1, ini port D ini maaf, ini port D1, ini port D2 0 apa 0, ini port D1 gitu. Ini di cancel dulu, masuk sini ya, ini port D3. Oke. Nah ini adalah sebagian bagaimana caranya konfigurasi. Nah ini kan terhubung dengan LED satu-satu, nggak apa-apa, nanti disesuaikan. Apabila memang dirasa ini terlalu dekat ya, kita bisa mundurin aja biar sama-sama tidak terkena ini ya, terkena nantinya tabrakan komponen gitu loh. Nah terus groundnya dapat dari mana? Nah ground tinggal tarik dari sini ke sini ya, lalu tarik aja groundnya ke sini ya. Tuh udah dapat groundnya. Nah ini ground ini masih bisa beredar kemana-mana gitu ya. Ini masuk ke sini, ke ground lagi. Nah ini sudah hampir jadi ya, tinggal kita mikirkan yang di dalam sini. Ini kan udah dapat ground, udah dapat ground. Nah dari sini kan kita bisa tarik groundnya. Menuju mana? Menuju ke dalam. Ini kan kita butuh ground nih. Tuh ground, ini butuh ground. Nah di sini itu ada ground yang terhubung dengan ground yang lain. Nah salah satunya adalah dengan groundnya IC, itu ada di pin di atasnya ya, di pin ke sini nih, ke 11 ya, itu ground. Nah ini ground, nanti si ground ini kita akan tarik juga ya ke dalam ground yang ada di sana. Tapi di sini ini positif ya, kita belum dapat positifnya dari si Atmega. Ini positif ya, ini larinya ke sini, terus positif di sini, larinya ke sini juga, seperti itu. Nah positif ya. Nah ini berarti aliran positif kita masih bisa ngambil dong dari sini. Betul, udah jalurnya hampir kalau menurut saya itu hampir apa ya, sempurna ya, seperti itu gitu. Ini ibaratkan ini jalur positif, dan kita butuh positif nih untuk si daya sensor. Ini negatifnya. Nah nanti si negatif ini akan terhubung dengan negatif yang ini gitu, jadinya kelihatannya lebih rapih seperti itu. Nah ini kan positif sudah nyambung, ini negatif juga sudah nyambung, seperti itu ya. Nah itu untuk kebutuhan bisa dikurangi saja, nggak jadi masalah. Untuk kebutuhan resistor, untuk kebutuhan yang kapasitor, ini kita bisa kurangin aja, nggak apa-apa, cuman kita pakai di situ aja. Oke. Nah kita tinggal mikirin yang ada di dalam sini ya. Kita tinggal pikirkan yang ada di dalam sini, bagaimana caranya ini biar bisa dapat ground dari sini ya. Karena ini nilai positifnya aja belum dapat nih nilai positifnya dari mana. Karena puterannya ini kalau misalkan kita ngambil dari sini langsung, ini kan kita geser nih,
Ya, misalkan kita ngambil positifnya dari sini langsung. Contoh ya sih, saya ambil sampel aja. Kita contoh. Ini negatif ya, negatif yang akan dikirim ke si LIC ini, L293D kan butuh negatif juga. Nah, nanti modelnya seperti ini, tapi salah satunya ini nggak dapet. Bagaimana caranya biar ini tuh bisa mendapatkan gitu loh, mendapatkan gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya hold. Kita cari aja hold, flashpad atau kalau saya lebih suka yang flashpad sih, ya, karena dia buletan. Bulatannya sama kayak lubang. Nah, ini disimpan di sini. Nanti untuk jumper, ya, ini bisa di copy. Ini untuk jumper nantinya. Taruh simpan di sini. Nah, untuk jumper. Jadi nanti mau nggak mau kita harus menggunakan jumper seperti itu. Ini ground. Oke, berarti kita tinggal cari yang untuk positifnya. Nah, kemana jalur positifnya? Ini yang masih kita jangan sampai kita nyari yang tadi lagi yang apa ya namanya itu berarti kita nggak usah nyari yang ngejumper lagi gitu loh ya, nggak usah nyari yang jumper lagi. Berarti ini harus masuk kemana nih ya, ini kan butuh daya juga untuk enable 1 sama enable 2. Nah, itu yang jadi PR. Oke, kita olah nanti ya. Kita olah nanti. Kalau misalkan kita butuh jumper sih nggak jadi masalah, kita jumper aja nanti ya. Tapi diusahakan ini jangan sampai dapat jumper ya, karena negatifnya ini larinya nggak ada itu lagi, nggak ada bisa masuk kemana kecuali memang dikecilin gitu ya, dikecilin atau lubang yang nggak kepake ini dihilangin, jadi dapatnya dari sini. Nih, lubang ini nggak dihilangin, tapi kalau misalkan nggak dihilangin ya kita harus berproses banyak. Oke, kita terapkan dulu si LED nih, LED untuk indikator sama ini ya. Ini positifnya kita ambil, puter. Nah, ini positifnya kita simpan dari sini boleh ya. Ini positifnya kita simpan dari sini, lalu kita sambungkan dengan negatif. Tapi sebelum itu, nah ini kan harus ada indikator dulu ya. Kita butuh indikator LED supaya si jalurnya itu ketahuan kalau dia itu ada jalur ya, ada tegangannya. Nah, ini LED-nya ini berarti udah posisinya kayak gini aja nggak jadi masalah ya. Ini LED-nya. Nah, terus ini si ground ini kita butuhkan ke sini. Oke, sip. Ini ground. Oke, ini LED. Nah, tinggal kita cari ini nih, salah satu ini, cari alternatif lain. Kalau ke sini sih nggak bisa. Sini sebenarnya bisa nyampe tegangan ya, tapi kalau misalkan si baterainya ini ukurannya 6 volt, berarti dia kelebihan tegangan salah satunya, jadi harus dua-duanya kalau kayak gitu. Oke, nah terus kayak gimana kalau misalkan udah kekunci kayak gini nih, ini udah jurus kekunci nih gitu kan, ini udah jurusnya yang terkunci gitu sama sekali ya. Mau nggak mau kita buat alternatif untuk namanya jumper ya, buat alternatif untuk jumper. Nah, gitu ya. Jadi nanti si jumpernya ini dari sini masuk ke sana, masuk ke sini ya. Jumper nih, ini jumper. Terus untuk menandakan jumper apa nih? Kan ada jumper ya. Ini jumper biar nanti bisa terhubung gitu. Kalau misalkan saya arahin ke sini, ini biasanya langsung terhubung. Tuh, terhubung. Tuh, oke. Sudah nyambung ya semua ya. Sudah nyambung, ini tinggal dipaksa jauhin aja dulu dikit. Nah, enak kalau dilihat. Oke, ini untuk sistem minimum line follower ini sudah selesai ya. Nanti kita buat yang untuk sensornya. Oke, lanjut di pertemuan selanjutnya untuk sensornya. Terima kasih telah menonton atau menyimak
Ya mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan bubuhkan atau tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.